Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wala haula wala quwwata illa billah. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Ayuhal ikhwah, ayuhal istiqai rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan mempelajari ilmu sharaf dasar menggunakan kitab Al-Kafi fil Misraf jilid yang kedua. Karena Ustaz Aceng Zakaria rahimahullah ta'ala. Ini kita masuk pada pembahasan sahih dan mu'tal, yang mana pada pertemuan sebelumnya telah kita bacakan sekilas bagian awal tentang apa itu fi'il sahih dan fi'il mu'tal. Dan Anda lihat hasil ujian tugas 2 belum keluar, dan juga soal tugas 2 belum dikirimkan oleh pengurus. Ya, mungkin soal tugas 2 akan kita bahas besok hari Rabu. Baik, nah minta untuk dibacakan seperti biasa, jika mampu sekalian untuk diterjemah. Fadhal man yaqra. As-sahihu wal mu'tallu. Yang paling tepat bertasydid ya. Wal mu'tallu. Ana boleh Ustaz? Tafadhal. Nah, bismillah. As-sahihu wal mu'tal. Fi'il yang sahih dan fi'il yang mu'tal. Yanqasimul fi'lu bi'atibari quwwah bi'atibari al-quwwati ahrufihi wa dha'fiha ila qismain. Fi'il dibagi menjadi dua, berkaitan dengan kuatnya huruf ataupun lemahnya huruf tersebut. Menjadi dua pembagian. Al-awwalu as-sahihu. Yang pertama fi'il sahih, makanat ahrufuhu al-asliyatu ahrufa sahihatin. Ya, maka apa yang huruf aslinya itu. Huruf aslinya berupa huruf sahih. Apa yang huruf aslinya berupa huruf sahih. Mislu, contoh, kataba, taba'ada. Wow. Ya, cukup dulu ya. Nanti dilanjutkan Pak Arlando. Mas Arlando. Baik. As-sahih wal mu'tallu. Fi'il bi'tibari. Sekali lagi Anda sampaikan, mohon seluruh kosakata yang ada dalam kitab diusahakan untuk ditulis maknanya jika belum diketahui. Usahakan seluruh kosakata yang ada dalam kitab kita pahami maknanya per kosakata. Jika ada yang terlewat, mohon untuk disampaikan, Bapak-bapak. Yang qasimu dari kata in qasama, yang qasimu terbagi. Fiil terbagi atau fiil ditinjau dari quwwati ahrufihi, kuatnya hurufnya, wa dha'fiha dan lemahnya, yang qasimu terbagi. Ila qismaini terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama al-awwalu as-sahihu. As-sahihu. Ma kanat ahrufuhu al-asliyatu ahrufa sahihatin. Maka ahrufuhu al-asliyatu ahrufa sahihatin. Yang mana huruf aslinya
Dikatakan huruf asli, tiga huruf pembentuknya, ya. Bisa kita lihat pada fiil madinya. Baik dia mujarrad maupun mazid. Mujarrad maupun mazid. Maka lihat pada fa fiil, ain fiil, dan lam fiil. Jika ain fiil, lam fiil, fa fiilnya berupa huruf sahih, tidak ada huruf illah, maka dikatakan huruf maka dikatakan fiil sahih. Mithnu, contohnya kataba, ka fa fiil, ta ain fiil, ba lam fiil. Seluruhnya huruf sahih. Tidak ada huruf illah. Huruf illah ada berapa? Bapak, Tiga. ada berapa? Tiga. Ada Tiga. Tiga, tiga. Ustaz. Apa saja? Alif, waw, ya. Alif, Waw, Waw sukun. waw waw, sukun, ya dan Waw sukun, ya. 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 Ini titik ya-nya tidak terlalu nampak ya. Alif, waw, ya. Adapun alif penulisannya nanti ada macam-macam. Sesuai kaidah penulisan. Faham. Baik. Sebentar, apa? Baik. Pada kata ba ini jelas ya, mujarrad. Kataba, ini di atas wazan fa'ala, ada tambahan huruf alif. Dia terdapat tidak huruf illah, maka kita lihat pada tiga huruf pembentuknya. Kita lihat fa fiil, lain fiil, dalam fiilnya. Ka, ta, ba. Tidak ada huruf illah. Jadi alif di sini bukan huruf asli. Kataba. Alif di sini bukan huruf asli, tetapi huruf zaidah, huruf tambahan. Huruf aslinya mana? Kaf, ta, dan ba. Kemudian taba'ada. Taba'ada ini fiil mazid. Thulathi mazid. Huruf aslinya yang mana? Taba'ada. Coba. Ba'ada. Ya, ba'ada. Ba'ada huruf asli atau huruf illah atau ada huruf kal dalamnya? Tidak ada. Adapun alif di sini adalah alif huruf zaidah. Tak juga zaidah. Ini dikatakan fiil sahih. Fiil. Wa huwa thalathatu aqsamin. Wa huwa fiil sahih. Thalathatu aqsamin. Terdapat tiga macam. Yang pertama al-alifu as-salimu. Fiil sahih salim. Fiil sahih salim. Bina salim. Apa itu salim? Fadol man yaqra. Dilanjutkan ya Pak Juandi. Sampai nanti sampai ba. Fadol Pak Juandi, Mas Juandi. Bismillah. Yang tadi Afwan, yang tadi yang baca sebelumnya Pak Erlando ya. Ya, Pak Iya. Erlando dulu ya. Nanti setelahnya Pak Juandi. insyaallah. Ya, dilanjutkan dulu. Saya lanjutnya Ustaz. Wa huwa salah satu aqsam. Dan sahih, fiil sahih dibagi menjadi tiga. Alif, as-salimu, malam yakun ahadu ahrufihi ahrufihil asliyati harfa illatin wala hamzatin wala mudha'afan. Yang pertama salim, yaitu yang tidak
tidak ada satu huruf asli pun yang Berubah. berupa hamzah ataupun Ya, yang berupa harfa illah. yang berupa huruf ilah Hmm. atau berupa hamzah atau berupa huruf mudha'af. Nah, Ya, baik. Ya, mudha'af ya bisa kita maknai juga double ya, huruf double. Salim mithnu apa? Mithnu uh, Mas Orlando mithnu sekalian. mislu contohnya zahaba, akhraja, ijtama'a. Baik. Anda tulis ya. Anda tulis bahasa Indonesianya Bang saja. Fi'il salim kita katakan bina salim. Bina salim adalah makan ahadu ahrufihi atau gampangnya gini. Kata atau fi'il yang huruf asalnya huruf asal atau asli tidak ada berubah huruf illah yang tiga tadi, tidak pula hamzah dan uh, mudhoaf ya, kita artikan saja double ya, double double ini Indonesia ya. Jadi jika ada fi'il huruf aslinya, yang mana huruf asli? Kita lihat pada fa fi'il, ain fi'il, lam fi'il. Jika fa fi'ilnya, ain fi'il dan lam fi'ilnya tidak berubah huruf illah, tidak pula ada hamzah dan tidak ada huruf yang double, maka dikatakan fi'il sahih salim. Sahih salim. Mithlu dhahaba. Tidak ada huruf illah, tidak ada hamzah, tidak ada double. Akhraja juga tidak ada ketiganya. Ijtama'a juga tidak ada ketiganya. Akhraja mengeluarkan, ijtama'a kumpul. Baik. Pak Juandi, alba wal jimu. Fadal, Qra. Bismillah. Al-mahmuzu. Ba al-mahmuzu. Ba al-mahmuzu ma kana ahadu ahrufihi al-asliyati hamzatan. Yang dimaksud dengan mahmuz adalah apa-apa atau sebuah kata yang salah satu huruf aslinya adalah hamzah, diawali dengan hamzah. Mithlu Nah, bukan contoh. diawali. Hamzahnya bisa di mana saja ya. Bisa di awal, tengah, di akhir. Oh ya, jadi apa-apa yang kata yang salah satu hurufnya Salah satu ada huruf hamzah, aslinya berubah. salah satu huruf aslinya berupa hamzah. Nah, Mithlu contohnya akhadha mengambil, amaro memerintah, sa'ala bertanya, qara'a membaca, bada'a memulai. baik. Supra. Mahmuz, kata yang salah
satu huruf aslinya berupa hamzah. Jadi contohnya, mithnu, akhudha, mengambil. Akhudha, hamzahnya di awal. Amara, hamzahnya di awal, memerintah. Sa'ala, hamzahnya di tengah pada ain fi'il. Sebelumnya tadi, akhudha amara pada fa' fi'il. Sa'ala pada ain fi'il. Sa' fa' fi'il, hamzah, ain fi'il, lam, lam fi'il. Qara'a, hamzahnya di akhir kata pada lam fi'il. Bada'a juga pada lam fi'il. Qara'a membaca, bada'a memulai. Nah, ini tidak ada yang sulit ya. Jadi mahmuz itu hamzahnya bisa di awal, bisa di tengah, bisa di akhir. Baik. Istamir al-jimu Al-jimu al-mudha'afu. Al-mudha'afu ini kata yang double saja. Wa baik. makana ahadu ahrufihi al-asliyati mukarraran. Yang dimaksud dengan mudha'af ialah kata yang salah satu huruf aslinya mukarraran diulang-ulang. Diulang ya. Diulang. Artinya ada dua huruf yang sama ya. Nah, al-mudhu afwan, dibaca sampai bawah Pak Johandi. Oh, apa sih? Mukarraran li ghairi Oh, ziyadatin. mukarraran li ghairi ziyadatin wa huwa mukarraran li ghairi ziyadatin. Diulang-ulang li ghairi ziyadatin bukan Diulang sebagai tanpa adanya tambahan, tambahan. tanpa adanya tambahan. Wa huwa qismani. Mudha'af ada dua jenis yang terbagi dua. Al-awwal mudha'afu thulathiyun mithlu madda farra. Yang pertama mudha'af thulathi. Contohnya madda farra. Al-thani mudha'afun ruba'iyyun mudha'af ruba'i. Mithlu contohnya zalzala waswasa. Baik, sudah bisa hapus nih. Ini hapus ya. Baik. Mudha'af itu intinya ada dua huruf yang sama. Ada dua huruf yang sama yang diulang. Nah, yang didghamkan itu pada thulathi. Nah, mudha'af adalah kata yang salah satu huruf aslinya mukarron diulang. Karroro yukarriru. Nah, mengulang. Mukarron yang diulang. Diulang. Di ghairi ziyadatin tanpa ada tambahan. Jadi bukan huruf tambahan. Bukan, adanya tidak ada penambahan huruf asli. Wa huwa qismani, mudha'af ada dua. Al-awwalu mudha'afun thulathiyun, mudha'af thulathi. Ya, thulathi tiga huruf. Mithnu madda, madda manjang. Kemudian farra, madda farra. Coba mungkin ada yang tahu. Madda ini bentuk asalnya bagaimana penulisannya? Madada. Mana? Madada Ustaz. Madada. Menjadi madda. Nah, mengapa menjadi madda? Nah, nanti dipelajari di pembahasan idgham di sorof 3. Sorof 3. Dan hukumnya wajib. Nah, ini madda. Jadi jika ada yang bertanya, madda itu di atas wazan apa? Maka kita katakan di atas wazan fa'ala. Madada. Madada.
Madda yamuddu. Yamuddu fi'il mudhari'nya. Aslinya yamdudu, menjadi yamuddu. Hmm. Yang bawah. Apaan Ustaz artinya apa? Memanjang. Madda memanjang. Baik. Kalau yang far Ustaz, kayak Bentar. Nah, baik. Kemudian farra. Bentuk asalnya apa? Farra bentuk asalnya Faroro. faroro. Coba yang lain. Madda, madada, memanjang. Farra lari ya. Farra artinya lari. Yauma yafirru yauma yafirrul jadi lupa. Enak, Mar'u min akhi. yauma yafirrul Mar'u min akhi. yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi sahibatihi wa bani. Ini apa? Kira-kira apa bentuk asalnya? faruro Ustaz. Faruro. Masih kurang tepat. Ada yang lain? Ah, Fariro. Ya, tadi apa? Ada tadi. fariro. 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 Nah, fariro. Ini kasroh ro tengah nggak nampak ya. Mudoreknya apa? Mudoreknya. Fariro. Yafir. Yafiru. Yaf. Yafir. Yaf. Yafirru. Yafirru itu sudah diidghamkan. Bentuk asalnya. Di atas wazan apa? Fariro yafroru. Yafrir. Salah. Yafriru. 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 Nah, yafriru. Yaf. Nah, jika ditanya, berarti di atas wazan apa? Farro. Madi mudoreknya. Fa'ila yaf'ilu. Fa'ala Fa'ala yaf'ilu. Nah, Fa'ala yaf'ilu. fa'ala yaf'ilu. Itu perlu nanti ya. Perlu kita mengetahui wazannya apa. Dan itu butuh pengalaman ya. Butuh buka kamus, dan lainnya. Tidak bisa asal ditebak ketika ada kata mudhoaf yang sulati. Kalau rubai gampang. Baik. Kemudian yang kedua itu yang sulati tadi. Atsani mudha'afun rubaiyun. Mudha'af fi'il rubai 4 huruf. 4 huruf asli. Mithnu zalzala waswasa. Zalzala waswasa. Adapun perbedaannya dengan thulathi, rubai diselingi dengan kata yang berbeda, tidak langsung bertemu. Ada 2 huruf asli tapi tidak langsung bertemu sehingga tidak diidghamkan. Ya. Zalzala ada 2 huruf. Zal, lam juga, waswasa juga demikian. Nah, ini di atas wazan fa'lala pada rubai mujarrad. Ini tidak ada yang sulit. Nah, ini sekali lagi pasti keluar di ujian tentang pengantar sahih dan mu'tal pada halaman ini. Mohon diingat. Ya.
diingat dan dipahami tentunya. Kemudian ats-tsani, fadhal man yaqra, dibaca ats-tsani sampai dengan paragraf yang bawah al-mujarrad. Fadhal Malik, fadhal Mas Malik. Al-mu'tal huwa ma kana ahadu ahrufihil asliyah harfu 'illatin. Mithlu wa'ada, wasaba, qala, sona, roma, hada. Mu'tal adalah yang salah satu huruf aslinya adalah huruf ilah. Huruf ilah itu alif, waw, ya, ya satu. Nah, Contohnya wa'ada. Huruf coba ilahnya sekalian disebutkan, antum baca katanya dan sebutkan mana huruf ilahnya ya. Nah, pada fa fiil, ain fiil atau lam fiil gitu. wa'ada pada fa fi'il Nah, yaitu waw. nah, Kemudian wasaba di awal ada fa fi'il nah. yaitu waw. Qala itu ada di ain fi'il di tengah yaitu alif. Sona ada di tengah alif ain fi'il. Roma alif di lam fi'il. Terus Oke. hada alif di ain di lam fi'il. Baik, ahsan. Ini sekilas ya. Kemudian yang bawah dilanjut Mas Malik. Wa yu'rafu sahihul ويعرف الصحيح والمعتل من الأفعال في المضارع المزيد فيه الرجوع إلى الماضي المجرد. Dan di sahih dan mu'tal itu diketahui dari fiil-fiil mudhari mazid yang di dalamnya birruju'i dengan merujuk ilal madhi al mujarrad kepada madhi mujarrad. Nah, coba antum terangkan maksudnya bagaimana? Itu sahih dan mu'tal itu Nah, atau dari fiil-fiil mudhari mazid itu diketahui dari madhi mujarrad. nah, Ya, dari bentuk aslinya yaitu madhi mujarrad. berarti melihat pada fa fiil, Nah, lam fa fiil fiil dan lam fiil. dan fa fiil, ain fiil dan lam fiil. Nah, baik. Ada pertanyaan? Ya, rasa tidak ada yang sulit ya. Tadi mislu wa'ada, berjanji, wasaba, melompat, qala, berkata, sona, sona yashiru, lupa. Sona, ya, memelihara atau menjaga ya. Roma, melempar, hada, menunjuk. Tuh, memberi hidayah. Sekali lagi tentang redaksi di bawah perlu digarisbawahi, maksudnya untuk mengetahui suatu fiil itu sahih atau mu'tal, baik dia dari mujarrad maupun mazid, kita lihat, kita rujuk pada madhi mujarradnya, melihat pada fa fiil, ain fiil dan lam fiilnya. Ya, harus mengetahui wazannya juga, harus mengetahui wazannya. Misalnya qatala, itu kan kita harus bisa menentukan ini wazannya apa, wazannya apa. Ya, kita tahu huruf aslinya apa saja. Qatala berarti qaf, uh, qatala alifnya tambahan mazid, bukan huruf asli. Taknya ain fiil, lamnya lam fiil. Nah, ada pertanyaan? Tidak ada, kita lanjutkan. Fi'lat ta'ajjubi,
Coba kita selingan dulu ya, nahwu ya. Sekali-sekali kita selingi. Coba bebas ya, siapa yang jawab boleh. Wa yu'rafu, yu'rafu ini fiil uh, maklum atau majhul. 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 As-sahihu kedudukannya sebagai apa? Sehingga dia dibaca marfu dengan dhammah. Naibul fa'il. Ya, naibul fa'il. Naibul fa'il termasuk marfu'atul asma. Yang dibaca marfu. Nah, wal mu'tallu. Kenapa dibaca marfu juga? Ma'tuf. Ma'tuf. Pada sahih. Minal af'ali. Ya, af'ali. Kenapa af'ali? Majrur. Majrur. Fil mudhari'i. Majrur. Majrur. Al-mazidi. Al-mazidi. Ma'tuf. Sifat. Al-mazidi. Na'tun. Sifat. Na'at ya. Na'at atau sifah kepada Mudhari'. nah, na'tun lil mudhari. Fihi birruju'i gampang ilal madi al-mujarradi Jar majrur Ustaz. jar majrur. Mujarradi kenapa dibaca jar? Dibaca majrur. Al-Madi Na'at. Na'at kepada Al-Madi. nah, santum. Ya, selingan saja ya. Baik. Fi'lat ta'ajjubi. Fadhal, man yaqra? Fi'lat ta'ajjubi. Pak Taufik mungkin mau baca. Pak Taufik. Ustaz, fi'lat ta'ajjubi wa huwa sighatani lit-ta'ajjubi minasyai'i wa yakunani ala wazni ma af'ala wa af'il bihi. Fi'li ta'ajjubi Fi'la, adalah fi'la, fi'la. fi'la ta'ajjubi. Afwan, sebelumnya coba. Fi'la ini aslinya bagaimana? Fi'lani. Fi'lani ya. Fi'lani. Dua fi coba sebentar. Afwan. Ya, aslinya fi'lani ya. Fi'il ta'ajjub. Nah, dilanjutkan. Ta'ajjubi itu apa Ustaz? Eh, enaknya apa terjemahnya? Kekaguman atau mengungkapkan rasa kagum gitu ya. Fi'il kekaguman. Takjub, takjub atau kagum. Fi'il takjub gitu. Dua fi'il yang dua fi'il yang mengungkapkan rasa takjub gitu ya. Maksud, adalah si dua sigo yang menunjukkan rasa takjub yang ditunjukkan dengan wazan ma'af'ala dan af'il bihi. Mislu contoh ma'ahsanal baita rumahnya paling bagus. Terus Afwan. Ini bukan isim, Pak. Ini fi'il. Kalau paling itu kan isim apa namanya? Masih ingat? Tafdil kan? Isim tafdil. Tapi memang hampir sama ya, hampir sama. Tapi kalau fi'il ta'ajub ini af'alnya
itu eh, fi'il madi ya, fi'il madi ya. Nah, Ini, coba anak terjemah satu ya, yes. satu baris. Coba anak ulang, fi'lani, dua fi'il, dua sigoh. Kan ada dua cara nih mengungkapkan ketakjuban. Dua fi'il ta'ajub. Mengapa nunnya dihapus? Nah, coba yang lain. Mengapa fi'lani nunnya dihapus? Dua fi'il. Jadi fi'la karena sebagai مضاف mudhof. At-ta'ajjubi mudhofun ilaih. Kalau ada isim musanna diakhiri dengan nun, yaitu eh, ani atau aini, nunnya dihapus kalau sebagai mudhof. Wahuma dan keduanya sighotani, dua sighoh dita'ajjubi untuk menunjukkan kekaguman, ya, ketakjuban minasyai'i akan sesuatu, wa yakunani dan keduanya ala wazni di atas wazan ma af'ala dan wa af'il bihi, af'il bih. Mohon diingat dua wazan ini untuk menyatakan ta'ajub, kagum akan sesuatu. Dan ini pembahasannya berkaitan dengan asal mula ilmu nahwu, ya. Asal mula ilmu nahwu tentang pembahasan ta'ajub. Itu Abul Aswad Ad-Duwali dan anaknya, Abul Aswad Ad-Duwali beserta putrinya. Mana putrinya salah ketika ingin mengatakan dalam bahasa kita betapa indahnya langit, tapi yang menggunakan uh, faedah yang salah, misalnya dibenarkan oleh ayahnya. Yang benar af'ala, ma'af'ala as-salam. Mithnu contohnya ma ahsanal baitu, ma ahsanal baita, ma ahsanal baita. Betapa bagus rumah itu. Nah, terjemahnya demikian. Tajuk. Betapa bagus rumah itu. Ahsan. Bukan paling bagus, tapi menunjukkan kegaguman. Betapa bagus rumah itu. Ya, af'ala di sini fi'il madhi ya. Domirnya kembali ke ma. Ma ini domirnya. Al-bait khobar ma. Ini di nahwu nanti dibahas. Ma sebagai apa, ahsana sebagai bata, sebagai apa, al-baita sebagai apa, kedudukannya ini dibahas di ilmu nahwu. Khususnya nanti di kelas baca kitab. Di kelas baca kitab nanti kita dituntut untuk bisa mengirob seluruh kata. Ini rukun i'rabnya harus bisa kita sebutkan. Kedudukannya sebagai apa, hukum i'rabnya sebagai apa, sebab dia mansub, marfu, majrur, apa harus bisa kita terangkan. Itu nanti di kelas baca kitab. Kemudian akrim bi Muhammadin. Ada huruf jar setelah fil perintah ya, fil amr. Akrim bi. Tadi maaf ala, kemudian akrim bi. Akrim bi Muhammadin. Betapa mulianya Muhammad. Bukan perintah ya, bukan perintah. Muliakanlah Muhammad, bukan. Akrim bi Muhammadin itu di atas wazan af'il bih yang merupakan salah satu zirah dita'ajubi, menyatakan ketakjuban atau kekaguman. Tuh, coba diterjemah sisanya Pak Taufik. Coba anak ini ya, kosakatanya akbaha buruk atau jelek. Jamil bagus, baik, manzor pemandangan. Akbah tadi buruk atau jelek. Sabar. Nah, betul. Ma apa bahal khiyana, betapa jeleknya Iya, nah, khianat. iya pengkhianatan. Ma ajna
ma ajmalal manzoro, betapa indahnya pemandangan. Pemandangan ada al, kita tambah kata itu. Betapa Geset. Ma ajma ajmalal manzoro, betapa indahnya pemandangan itu. Ma as ma asbara Muhammadan, betapa sabarnya Muhammad. Ajmil bil baiti, cantiknya rumah ini. Akbih bil jahli, jeleknya kebodohan. Alim bi Ali, pintarnya Ali. nah, a'lim 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 bi aliyin, Alim, alim ulama, betapa alimnya atau alangkah betapa alimnya. alimnya Ali ya. Nah, alangkah alimnya Ali. Keduanya merupakan sighah litta'ajjub. Baik. Rasa ini tidak sulit ya. Tidak sulit. Sekali lagi mohon diingat, ahsan di sini bukan isim tapi fiil. Kalau tidak ada harokatnya mungkin kita bingung kan. Kalau tidak ada harokatnya kita bingung. Ini isim tafdil atau fiil madhi. Kalau isim tafdil ya sama ya, af'al juga. Ya, membedakannya nanti kalau ta'ajub itu biasanya diawali dengan ma. Ya, tafdil juga bisa sebenarnya, tapi ya melihat pada konteks kalimat. Tapi kalau ta'ajub ma ahsana fil madinya diakhiri dengan fathah ya. Di mana wazannya af'ala. Baik. Ada pertanyaan di sini? Merasa tidak sulit. Kita lanjutkan. خلاصة تصريف الأفعال والأسماء خلاصة تصريف الأفعال والأسماء. Ringkasan tasrif fi'il dan isim-isim. Al-fi'lu jamidun wa mutasarrifun. Untuk fi'il ada istilah jamid, ada mutasarrif. Kemudian mutasarrif dibagi menjadi dua. Tamut tasarrufi dan naqisut tasarrufi. Rincian pembagian seperti ini mohon untuk diingat. Bila ada dua, jamid mutasarrif. Mutasarrif dibagi lagi menjadi dua. Tasarruf dan naqis tasarruf. طيب فضل من يقرأ الأول الجامد. Dibaca sampai bawah, baca saja. Fadol man, ya jika ingin diterjemah juga boleh, sekali terjemah boleh, atau hanya baca saja juga boleh. Pak Anas mungkin mau membaca. Pak Anas hadir. Oke, mungkin ada ini ya, gangguan sinyal. Oh, kembali lagi Mas Arendo. Nah, dibaca lagi. Nah, al-awwalu al-jamidu. Yang pertama jamid wa ma dalla ala ma'nan mujarradin aniz zamani
لا يقبل التحول من صيغة إلى صيغة أخرى مثل عسى بئس ومنه ما يلازم صيغة ومنه ما يلازم صيغة الماضي مثل ليس نعمة ما يلازم صيغة المضارع مثل يهيط أي يصيع ومنه ما يلازم صيغة الأمر مثل هاتي تعالى هب. نعم. Baik, baca saja. Nah, Ustaz. Baik. Al-jamidu fi'il jamid. Apa itu fi'il jamid? Madalla ala ma'nan. Fi'il yang menunjukkan atas makna mujarrodin an. Mujarrodin an, terlepas dari zaman, az-zamani, dari waktu. Tidak terikat dengan waktu. Secara asal fi'il itu terikat dengan waktu. Jamid tidak. La yaqbalu tahawula, tidak menerima atau tidak mengalami tahawul, perubahan. Perubahan min sigotin ila sigotin ukhra, dari satu sigoh ke sigoh yang lain. Tidak mengalami tasrif. Tidak mengalami tasrif. Tidak mengalami fa'ala, yaf'ulu, fa'lan, fa'ilun, tidak. Tapi dia termasuk fi'il. Mithnu asa, mengharap ya. Asa. Asallahu ayya'fu anhum. Semoga Allah mengampuni mereka, maafkan mereka. Tidak ada bentuk mudoreknya, amarnya tidak ada. Hanya madi. Kemudian bisa ini celaannya amat jelek. Bisa syarab. Bisa ada banyak ya di Al-Quran. Wa bisa mathwal mutakabbirin. Surah Az-Zumar dan contoh-contoh lainnya. Kemudian dibagi. Jamid ini dibagi. Ini bisa ditandai, Bapak sekalian. Wa minhu, wa minhu, wa minhu, dibagi. Wa minhu yang pertama alif misalnya. Wa minhu yang kedua ba. Wa minhu yang ketiga jim. Al-alifu. Wa minhu antaranya tara jamid ma yulazimu sighatal madi, yang melazimkan atau yang hanya berlaku pada sigoh fi'il madi, tidak memiliki sigoh yang lainnya, hanya sigoh fi'il madi. Mithnu laisa, meniadakan. Ni'ma, sebaik-baik. Ni'ma tadi lawannya bisa. Ni'ma ajrul amilin. Al-ba'u yang kedua, yang bawahnya wa minhu ma yulazimu sighatal mudhari'i, yang hanya melazimkan atau memiliki sighah fi'il sighah mudhari'. Tidak ada bentuk madi, amr dan atau yang lainnya, hanya mudhari'. Mithlu yahitu ay yasi'u, yasi'u maknanya berkokok atau bersorak atau memekik, yasi'u. Wa minhu ma yulazimu sighatal amri, yang ketiga fi'il yang melazimkan, yang memiliki sighah amr. Mithlu hati, datangkanlah. Ta'ala, kemarilah. Hab, anggaplah, berikanlah. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna muttaqina imama. Rabbana hab lana, karuniakanlah, berikanlah. Jadi mohon diingat, jamid itu tidak mengalami tahawul, perubahan. Hanya ada satu. Bisa dia hanya memiliki bentuk madi saja, mudhari saja, atau amr saja. Yang diingat, yang hanya memiliki bentuk madi saja apa? Diingat yang ada dalam kitab saja. Laisa ni'mah. Yang hanya memiliki atau melazimkan mudhari saja, yahitu, ay yasi'u. Amr saja, hati, ta'ala, hab.
Baik. Kemudian tsani al-mutasarrifu, mutasarrif. Ini lawan dari jamid. Ada fiil jamid, ada fiil mutasarrif. Apa itu fiil mutasarrif? Mutasarrif yang ditasrif gitu kan. Artinya bisa mengalami tasrif, bisa ditasrif. Kalau yang jamid tadi tidak. Tasrif bisa ditasrif. Huwa ma dalla ala hadatsin muqtaranan. Adalah fiil yang menunjukkan atas suatu kejadian hadas, bukan hadas kotoran, hadas kejadian perbuatan muqtaranan yang terikat, gitu. Diikat atau yang terikat bizamanin dengan waktu, terikat dengan waktu, yaqbalu tasarrufa, menerima tasarruf, perubahan. Artinya boleh diubah, boleh digeser dari satu sigoh ke sigoh yang lain. Min sighatin ila sighatin ukhra. Dari sigoh dari satu sigoh ke sigoh yang lain. Mithnu kataba yaktubu uktub. Bisa ditasrif. Nah, ini dikatakan mutasarrif. Nah, yang kita hafalkan, tasrif-tasrif yang kita hafalkan itu termasuk mutasarrif. Wal mutasarrifu naw'ani. Mutasarrif ada dua. Ada dua jenis. Yang pertama, al-alifu. Tamut tasarrufu, lengkap perubahannya. Kapan dikatakan lengkap? Itu jadi pertanyaan. Huwa ma yaji'u minhul madhi, yang datang darinya pada perubahannya al-madi, fi'il madi, ada fi'il madi. Wal mudhari'u, ada fi'il mudhari'. Wal amru, ada amr. Jika ada pada suatu kata bisa mengalami perubahan, terdapat di dalamnya madi, mudhari' dan amr, maka dikatakan tamut tasarruf. Mithlu fataha fi'il madi, yaftahu fi'il mudhari', iftah fi'il amr. Maka kata fataha ini termasuk tamut tasarruf. Kemudian ats-tsani naqisut tasarrufu, salah tulis ya, harusnya naqisut tasarrufi. Yang atas juga tamut tasarrufi. Tasarruf sebagai mudhafun ilaih, ini salah tulis uh, harokatnya, bukan dhammah tapi kasrah. Naqisut tasarrufi. Naqis tasarruf. Apa itu naqis tasarruf? Wa ma lam ya'ti minhul madhi, yang datang darinya fi'il madi wal mudhari'u wal amru, malam ya, malam. Yang tidak datang darinya fi'il madi, mudhari', amr wal amru jami'an, sekaligus, sekaligus. Jadi tidak lengkap, tidak lengkap. Ya namanya juga nakis, ya, kurang. Kurang dari ketiganya, tidak lengkap madi mudhari amrnya. Wa minhu ma ya'ti minhu al-madi wal mudhari'u, antaranya yang datang hanya fi'il madi dan mudhari'. Tasarrufnya, perubahannya hanya ada madi dan mudhari'. Mithlu kada yakadu, tidak ada fi'il amrnya. Kada yakadu, tidak ada fi'il mudhari'nya. Kada yakadu artinya hampir saja. Hampir saja. Ma bariha la yabrahu. La yabrahu. Maknanya senantiasa. Senantiasa. Negatif. Bariha tidak ada fil amrnya, dikatakan nakis. Wa minhu ma ya'ti minhu mudhari'u wal amru. Nah, di antara juga fi'il nakis tasarruf yang hanya ada mudhari' dan amrnya saja. Kalau yang atas tadi hanya ada madi mudhari'nya. Yang kedua hanya ada mudhari' dan amr. Contoh fi'ilnya mithnu yadharu dhar. Yadharu dhar, meninggalkan, meninggalkan. Yadharu fil mudhari', dar fil amr. Yada'u da' juga meninggalkan. Yada'u fil mudhari', da' fil amr. Bina'ul af'al at-tasarrufiyati, afwan. Bina'ul af'al mutasarrifati.
bangunan untuk fi'il mutasarrifah. Al-fi'lu madin mudhari'un amrun. Lengkap ada ketiganya dikatakan lengkap. Madi, mudhari' dan amr. Ada pertanyaan sampai di sini, Bapak? Ustaz, tadi kada artinya apa Ustaz? Kada ya kadu. Gimana? Tadi yang kada artinya apa? Yang mana? Kada ya kadu. Kada ya kadu hampir saja. Oh, Hampir saja. Anda lupa contohnya, nanti bisa di. ya kadu. Kayak di Al-Quran ada Ustaz. Yakadul barqu yakhtafu absar, dalam surat apa? Al-Baqarah awal-awal. Al-Baqarah ya. Yakadul barqu absar. Kadu tamayyuz. Kamu Ya kan Pak Jondi. yang surat Al-Mulk ada satu takadu tamayyazu hampir saja. Takadu tamayyazu minal ghaiz. Hampir saja. Bariha apa Ustaz? Tadi maknanya Al-Bariha senantiasa. Ini negatif ya. Ada ma sebelumnya. Harus ada la atau ma sebelumnya untuk bariha. Menunjukkan makna negatif. Itu peniadaan. nanti mabariha tidak senantiasa. Tidak, diartikan senantiasa itu. Oh, oke. Ustaz, apa mau tanya untuk yang ma bariha itu maksudnya ma itu ketika madi dan la itu ketika Nah, ini pasangannya. Untuk bariha mudhari. ini senantiasa ada kata ma sebelumnya. Oh, Ya, ini yang berarti temannya itu. Ada ma, ada la. Ma untuk fiil madinya, la untuk fiil oke. mudhari'nya. Nah, Baik, Ustaz. seperti Mantap. misalnya tidak tahu. Kita katakan tidak tahu misalnya ma araftu. Tidak kita katakan la araftu kan. Ma araftu saya tidak tahu. La a'rif saya tidak tahu. Ma untuk fiil madi, la untuk fiil mudhari'. Tapi ini maknanya bukan ini ya. Ya ada uh, ya, tif. Baik. Dan ini juga dibahas di ilmu nahwu ya. Bentar. Ini kan saya sarankan nanti ikut kelas ini juga, kelas nahwu lanjutan menggunakan mulakhos. Nanti akan benar-benar terasa ya Bapak sekalian, eh, manfaat dari ilmu yang kita pelajari, ilmu nahwu dan sorof, itu kita ketika kita sudah naik level sampai menengah. Di antara kitab yang dipakai kelas menengah itu mulakhos, Qawaidul Lughatul Arabiyah, Fuad Imah, yang dipakai juga di Mahat Umar ya, di kelas nahwu menengah, kelas menengah. Nanti sekalian praktek baca. Saya demikian. Ya, itu juga merupakan salah satu bestseller kalau tidak salah ya di Asia. Kita mulakhos. Baik. Ada juga nanti tamimah ya, termasuk sering dipakai di uh, daras lughah. Ada pertanyaan sampai di sini? Jika tidak mungkin kita cukupkan. Yang iya daru dari apa Ustaz? Nggih, Pak? Iya daru. Yang iya Ya daru daru dari apa? sama meninggalkan juga, dar, Oh, meninggalkan. meninggalkan. Afwan, seingat Anda meninggalkan ya. Coba Anda cek. Dan Nah, Ustaz, meninggalkan. meninggalkan ya.
Darni wa man khalaqtu. Nah, dzarni wa man khalaqtul wahida. Nah, Meninggalkan aku seorang diri ya. nah dan Kalau jika mampu juga ya sangat baik itu ada tapi nah belum temukan guru tapi mungkin kita memiliki eh, pribadi bisa ya. Jadi kitab Nahwu contoh-contohnya dari Al-Quran dan Sunnah itu sangat bagus untuk kita miliki dan juga kita hafalkan. Termasuk diantaranya Nahwu dasar cetakan bisa, ya. Cetakan bisa. Eh, Karangan Ustadz Abu apa namanya? Ustadz siapa? Lupa. Mudir di bisa. Abu Rozin, Ustadz Abu Rozin. Abu Razin. Encang. Itu contoh-contohnya sangat banyak diambil dari Al-Quran dan hadis ya, Sunnah. Jadi eh, sangat bagus menurut anak dan anak kadang lupa ya untuk kita yang berniat menjadi pengajar bahasa Arab, nahwu atau sorof, ketika kita terangkan kita berikan langsung contoh dari Al-Quran misalnya sangat benar terasa manfaatnya. Ini termasuk juga nasihat untuk anak ya, kalau bisa praktekkan demikian. Baik, ada pertanyaan Pak sampai di sini? Jika tidak ada kita cukupkan. Sekali lagi, sebagaimana yang pernah sampaikan, kita saat ini belajar ilmu lughah, ulumul lughah. Ulumul lughah. Beda antara ta'limul lughah dan ta'limu ulumil lughah. Belajar bahasa dan belajar ilmu bahasa. Cabang ilmu bahasa Arab ada sekitar 12. Yang paling pokok, penting, dasar itu nahwu dan sorof. Adapun ketika dikatakan belajar bahasa Arab itu sebenarnya ya dikaji maknanya adalah belajar untuk kalam, bisa berkomunikasi. Tapi itu butuh uh, banyak faktor agar bisa menguasai, butuh bi'ah lugawiyah misalnya lingkungan bahasa. Bahkan uh, melihat yang di jurusan bahasa Arab juga agak kesulitan jika tidak memiliki bi'ah atau lingkungan bahasa Arab. Tapi kita kan tujuannya untuk belajar kitab-kitab para ulama. Nah, yakin seluruhnya kita yang ada di sini tujuan kita untuk memahami kitab-kitab para ulama dan Al-Quran ya, sehingga ilmu yang paling penting untuk kita pahami adalah nahwu dan sorof. Baik. Jika tidak ada pertanyaan kita cukupkan, mengingatkan kembali yang belum menyetorkan tasrif atau masih sedikit mohon untuk disegerakan agar tidak memberatkan di akhir kelas. Dicicil semampunya. Tinggal 3 hari ya. Tinggal 3 hari. Kita cukupkan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan istiqomahan dan taufiknya pada kita seluruhnya. Kita tutup dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullahu khairan. Khairan. Wa jazakumullahu khairan.